Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita Ordo Salutis. Ya, sesi yang ke-27. Baik, kita sudah sampai kepada poin 10, yaitu penetapan pertobatan, eternal calling, penetapan proses pengudusan sampai penetapan kebangkitan dan pemuliaan. Ya, ini pembahasan sekilas tentang keseluruhan rancangan Allah, ya, dari ditetapkan, kemudian ditetapkan untuk dipilih, kemudian dipanggil, kemudian dilahirkan kembali, kemudian dituntun pada pertobatan yang sejati, kemudian sampai pada proses pengudusan, ya, kemudian sampai pada kebangkitan dan pemuliaan. Lengkap. Di rencana Allah itu untuk sebagian sebagai anak-anak Tuhan diselamatkan dan sebagian anak buahnya setan untuk dibinasakan. Ya, ini semua sudah kita bahas. Tuhan tidak menyelamatkan kita karena kemahatauannya, tetapi karena rancangannya yang berdaulat dan sempurna. Ya, karena tidak ada seorang pun yang baik. Dan kalau Tuhan mau pilih yang baik, berarti tidak ada seorang pun yang diselamatkan. Karena kita bilang tidak ada seorang pun yang baik. Berarti kalau Tuhan mau pilih yang baik, tidak ada satu orang pun bisa diselamatkan karena kebaikannya. Makanya Tuhan harus memilih. Karena tidak ada manusia memilih Allah, maka Allah yang memilih manusia. Itulah kebenaran yang Tuhan mau nyatakan kepada saudara dan saya. Makanya Alkitab juga selalu menekankan bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia. Itulah kebenaran yang dinyatakan oleh Alkitab dan itulah prinsip iman Kristen. Kita juga tidak diselamatkan melalui perbuatan baik, tetapi diselamatkan melalui iman kepada Kristus. Dan keselamatan itu adalah anugerah Allah, itu bukan hasil perbuatan baik kita. Ya, dan ini satu-satunya, ya, agama yang mengajarkan keselamatan tidak melalui perbuatan baik, tapi karena anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Itu hanya iman Kristen. Kebanyakan semua agama mengajarkan keselamatan itu diperoleh dengan usaha, dengan belajar untuk sungguh-sungguh berbuat baik, supaya bisa mencapai kesempurnaan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, itulah prinsip agama secara umum, ya. Mungkin ada yang beda-beda sedikit, tapi kebanyakan saya lihat tidak ada agama yang tidak menekankan perbuatan sebagai syarat keselamatan. Kecuali pernah saya baca satu aliran dari agama Islam yang mengajarkan bahwa keselamatan itu juga pemberian dari Allah, bukan karena perbuatan baik. Wah, saya kaget itu. Ada ajaran yang seperti itu, tapi tidak harus melalui Kristus. Itu bukan tidak harus. Memang tidak melalui Kristus. Jadi mereka percaya bahwa Allah itu bisa memberi anugerah keselamatan itu kepada siapa saja yang Allah mau selamatkan, tapi tanpa Kristus. Langsung aja. Allah mau menyelamatkan si A, si B, si C. Langsung aja. Tidak usah pakai Kristus-Kristusan. Karena bagi
Mereka Allah itu Maha Kuasa. Masuk akal juga, ya toh. Tapi mereka kehilangan satu poin. Ya, kita ada satu poin, yaitu Kristus. Tapi mereka tidak paham kenapa harus Kristus. Kenapa? Bagi mereka mengada-ada. Kristus itu mengada-ada. Karena Allah Maha Kuasa. Allah sanggup menyelamatkan langsung dengan kemahakuasaannya. Menyelamatkan umat manusia. Dia kan Maha Kuasa. Dia bisa sanggup menyelamatkan semua orang. Tidak usah pakai Kristus-Kristusan. Karena dia, apa yang Tuhan mau, itu yang terjadi. Tuhan mau menyelamatkan orang yang dia mau selamatkan. Ya langsung aja diselamatkan. Tidak usah pakai gaya-gaya Kristus disalib segala macam, itu terlalu rumit. Ya, Tuhan Maha Kuasa, dia sanggup menyelamatkan. Nah, kadang orang Kristen pun kalau dia dikasih ajaran begitu, mungkin mereka juga kaget ya. Iya ya, kenapa kok harus melalui Kristus? Allah kok rumit-rumit banget. Sampai menyiksa anaknya yang tunggal segala macam itu. Buat apa? Karena Allah sanggup. Ya, Allah sanggup untuk menyelamatkan umatnya. Tidak harus melalui Kristus. Tapi jelas iman Kristen tidak bisa ditawar. Tidak bisa kompromi. Yaitu apa? Harus melalui Kristus. Harus. Karya Kristus menjadi syarat utama dan tidak boleh dihapus atau dihilangkan. Nah, ini yang menjadi satu ciri khas iman Kristen. Berbeda dengan semua ajaran agama yang lain. Kita diselamatkan bukan melalui perbuatan baik. Tapi kita berbuat baik karena sudah selamat, bukan untuk diselamatkan. Perbuatan baik bukan untuk mencapai keselamatan, tapi perbuatan baik merupakan ucapan syukur kepada Allah. Bahwa Allah sudah memberi anugerah keselamatan. Jadi bukan untuk mencapai perbuatan baik. Kita ini bukan perbuatan baik yang diajarkan Alkitab, padahal bukan perbuatan baik yang pamrih. Perbuatan baik supaya aku selamat. Aku mau baik-baik sama orang, supaya akhirnya orang itu mau kasih utang sama saya. Nah, pamrih kan. Kita kan tidak suka ada orang berbuat baik dengan pamrih. Tapi kalau kita sendiri berbuat baik untuk masuk surga, itu juga pamrih. Dan itu juga tidak berkenan kepada Allah. Dan itu juga perbuatan baik yang egosentris. Perbuatan baik yang orientasinya surga, itu adalah egosentris. Ya, antroposentris. Maka saya juga menegaskan sebetulnya kalau ajaran Arminian menekankan syarat perbuatan baik dan kesetiaan untuk mencapai keselamatan, itu berarti mengajarkan egosentris Arminianisme. Ya, maaf, karena memang Arminianisme kan mengajarkan kalau kamu tidak setia, kamu kehilangan keselamatan. Kalau kamu tidak berbuat betul-betul berbuat baik, kamu akan gagal di tengah jalan. Kamu akan masuk neraka, kamu akan binasa. Maka harus berbuat baik supaya kamu selamat. Nah, berarti dengan kata lain, perbuatan baik saya ada pamrihnya. Supaya apa? Aku masuk surga. Supaya apa? Aku tidak masuk neraka. Supaya apa? Aku diselamatkan. Berarti itu perbuatan baik yang pamrih. Perbuatan baik yang ada udang di balik rempeyek. Ya. Nah, jadi kalau begitu, setiap orang Kristen yang konsepnya tanpa dia sadar, dia sudah melakukan perbuatan baik. Supaya Tuhan menyelamatkan saya melalui perbuatan baik ini. Itu adalah pamrih. Ya, itu ada udang di balik rempeyek. Itu berarti perbuatan baik yang untuk
demi keegoisan dan kepentingan saya. Dan itu bukan perbuatan baik. Perbuatan baik yang diwarnai dengan atau dilatar belakangi atau dengan tujuan egosentris itu bukan betul-betul perbuatan baik. Maka sebetulnya perbuatan baik dalam iman Kristen bagaimana? Perbuatan baik dalam iman Kristen itu malah dikatakan seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6 ini ayat yang sudah sangat terkenal dan bolak-balik juga saya sharekan. Yesaya mengatakan apa? Segala kesalehan kami seperti kain yang kotor di hadapan Allah. Ya. Segala kesalehan seperti kain kotor, bayangkan. Itu yang ngomong Nabi. Nabi Yesaya. Nabi Yesaya sadar benar perbuatan baik tidak dapat berkenan kepada Allah. Perbuatan baik tidak akan bisa membuat kita masuk pada keselamatan. Itu sejak perjanjian lama, luar biasa enggak? Doktrin keselamatan bukan melalui perbuatan baik sudah dinyatakan sejak perjanjian lama. Sebelum ada reform. Maksudnya gerakan reformasi. Ya toh? Sebelum reformasi. Yesaya sudah menegaskan perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Kalau kita teliti di dalam seluruh perjanjian lama, ternyata doktrinnya sama persis. Keselamatan itu semata-mata karena anugerah Allah. Makanya ada korban, korban penebus dosa. Itu menunjukkan bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan bukan melalui karya Anda, kebaikan Anda, usaha Anda, kerja keras Anda, tidak. Tapi korban penebus dosa itu menggambarkan inilah anugerah Allah yang menganugerahkan keselamatan sebagai pemberian gratis. Dan gambaran itu sudah dinyatakan sejak Abraham mempersembahkan Ishak dan diganti dengan domba yang disediakan Allah. Keselamatan bukan manusia yang berkarya. Keselamatan adalah disediakan Allah dengan cuma-cuma. Ini luar biasa. Ini doktrin luar biasa. Ya, saya pernah di dalam pemberkatan pernikahan, saya juga pernah menunjukkan ada doktrin luar biasa yang sudah dicantumkan Alkitab sejak manusia pertama diciptakan. Apa itu doktrin luar biasanya? Dikatakan di situ, laki-laki meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Mereka menjadi satu daging. Luar biasa. Ya, laki-laki meninggalkan orang tua. Meninggalkan orang tua. Berarti menunjukkan apa? Keluarga baru tidak lagi di bawah otoritas orang tua. Itu dalam pendidikan keluarga Kristen yang modern, di dalam konseling-konseling tentang keluarga Kristen selalu ditekankan ya bahwa kalau anak sudah menikah, orang tua jangan ikut campur urusan anak. Karena anak sudah berkeluarga, berarti dia sudah dewasa, dia sudah mandiri, dia sudah menjadi kepala rumah tangga, dan dia yang punya otoritas untuk memimpin keluarganya.
bersama dengan istrinya, maka orang tua harus menerima kenyataan itu bahwa anaknya sudah mandiri dan punya keluarga sendiri. Mereka punya punya kebijakan yang mereka bangun untuk keluarga mereka. Makanya dikatakan laki-laki itu meninggalkan orang tuanya. Kata meninggalkan di sini bukan putus hubungan, tapi meninggalkan di sini adalah bahwa si anak sudah tidak lagi di bawah otoritas orang tua. Waduh, itu dalam sekali. Itu kitab Perjanjian Lama pertama kali manusia diciptakan dan langsung Tuhan kasih aturan keluarga Kristen. Bayangkan 6.000 tahun yang lalu, sejak manusia pertama diciptakan 6.000 atau 7.000 tahun yang lalu. Ya, aturan pernikahan sampai hari ini tidak berubah. Biarpun zaman sekarang, zaman LGBT, ya, zaman free sex, zaman kacau balau, tapi prinsip pernikahan, prinsip keluarga Kristen berdasarkan kitab Kejadian. Kejadian pasal 2 itu ya. Nah, itu yang luar biasa. Nah, doktrin pernikahan itu. Ini doktrin keselamatan. Sejak Perjanjian Lama, Tuhan juga sudah menyatakan anugerahnya. Yaitu apa? Memberi Adam dan Hawa. Setelah mereka jatuh dalam dosa, Tuhan mengadakan korban pertama, yaitu binatang yang dikorbankan. Lalu kulitnya diberikan kepada Adam dan Hawa untuk menjadi pakaian. Tapi pasti itu sudah ada korban. Dan korban ini menjadi contoh bagi Adam dan Hawa untuk memahami perjanjian Allah. Ya, perjanjian Allah untuk keselamatan adalah melalui domba yang dikorbankan. Dan kenapa kita bisa yakin itu? Karena keturunan Adam dan Hawa, yaitu Habil, dia datang kepada Allah dan mempersembahkan korban bagi Allah. Yang dikorbankan adalah anak domba. Itu sudah menunjukkan bahwa Tuhan sudah mendidik Adam dan Hawa untuk mendidik anaknya juga untuk beriman kepada sang korban yang sempurna, yaitu janji mesianik. Janji mesianik juga sudah dinyatakan sejak kitab Kejadian pasal 3, di mana manusia sudah jatuh dalam dosa. Tuhan menyatakan suatu nubuat bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Dan si ular akan meremukkan tumitnya. Itu perjanjian anugerah. Ya, nah kita lihat saudara-saudara bahwa inilah konteks iman Kristen yang seutuhnya. Ya, iman Kristen itu tidak dilahirkan oleh pendiri agama Kristen. Saya pernah merenungkan itu ya. Semua agama ada pendirinya. Tapi kalau direnungkan kembali, pendiri agama Kristen itu siapa? Ada yang bilang, Yesus Kristus. Salah. Yesus Kristus tidak pernah mendirikan agama. Mendirikan agama Kristen. Ada yang bilang, Rasul Paulus. Kapan Rasul Paulus mendirikan agama Kristen? Tidak pernah. Kalau Rasul Paulus pendiri agama Kristen sudah disembah-sembah. Karena pendiri agama enggak disembah-sembah itu. Ya, Petrus yang berkhotbah pertama kali
Sebelum gereja pertama didirikan, 3.000 orang bertobat. Petruslah pendiri gereja. Omong kosong. Petrus bukan pendiri gereja. Petrus cuma khotbah. Lalu akhirnya dari khotbahnya memang banyak orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Tapi tidak ada pendiri gereja. Tidak ada, para rasul pun tidak mengesahkan inilah gereja yang kami dirikan dan inilah pendiri gereja. Ya, entah Petrus, entah Yohanes, entah mungkin Yakobus. Wah, 3 orang yang paling dekat dengan Kristus, dialah pendiri gereja, dialah pendiri agama Kristen. Tidak ada. Tidak pernah agama Kristen didirikan. Tidak pernah ada sejarah agama Kristen dimulai. Tidak ada. Karena apa? Agama, sebetulnya agama istilahnya itu bukan agama Kristen. Ya, Kristen itu, kekristenan itu sebenarnya bukan agama. Kekristenan itu adalah orang yang percaya kepada Allah Tritunggal, ya, dan mengenal Allah yang benar melalui Yesus Kristus, Sang Penebus yang sempurna. Maka semua orang perjanjian lama sebetulnya arahnya juga berpusat kepada Mesias. Makanya orang perjanjian lama selalu Mesias yang akan datang, Mesias yang akan datang. Tapi orang perjanjian lama yang dicelikkan akan sadar siapakah Mesias itu? Dialah pengharapan untuk manusia boleh diselamatkan. Ya. Dan hanya sebagian orang yang dicelikkan, yang mengerti kebenaran ini, orang-orang Yahudi itu, untuk kedatangan Kristus ke dunia. Banyak semua yang menolak Kristus, tapi hanya sebagian yang dibukakan mata rohaninya, mengerti inilah Mesias yang diharap-harapkan. Siapa yang mencelikkan mata rohani? Roh Kudus. Jadi, saudara-saudara, kebenaran ini adalah kebenaran yang luar biasa. Kebenaran yang berasal dari hikmat Allah, bukan dari hikmat manusia. Bukan didirikan oleh manusia. Bukan dimulai oleh manusia. Oleh Allah sendiri. Unik ya? Coba tanya aja. Semua agama ada pendirinya. Agama Kristen pendirinya siapa? Dan pendirinya Allah sendiri. Makanya tadi saya bilang sebetulnya kata agama Kristen itu sebetulnya istilah agama itu dikasih tanda petik aja. Ya, karena pengertian sekarang orang kan memang istilahnya agama itu kan harus ada begitu loh di dalam konteks masyarakat ya yang pada umumnya, maka ya disebut aja agama Kristen. Tapi intinya orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang beriman berdasarkan pada Kristus sebagai kepala gereja, Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia, Kristus menjadi penebus dosa yang sempurna, Kristus Mesias yang dijanjikan. Itu poinnya. Oke, demikian teman-teman. Jadi kita bisa melihat ya, rancangan keselamatan Allah itu memang sangat dahsyat, bukan melalui perbuatan baik, tapi karena anugerah Tuhan semata-mata. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan saya awal. Kenapa kok Tuhan tidak langsung saja menyelamatkan? Kok harus pakai Kristus? Angel-angel, repot-repot. Allah sendiri sampai belani anaknya yang tunggal dikorbankan.
Ya, demi menyelamatkan manusia. Kenapa Allah Maha Kuasa tidak mau langsung saja menyelamatkan, kan beres. Terlalu banyak variasi yang mendramatisir keselamatan. Nah, itu. Coba sekarang kita diskusi aja. Siapa yang mau kasih pendapat? Silakan mic-nya. Oh ya, Bu Liliana mau. Saya mau coba jawab, Pak. Karena dosa itu diperbuat oleh manusia dan Allah Tritunggal yang berupa wujud sebagai manusia hanya Kristus. Ya, lalu Jadi maksudnya juga bisa diselesaikan dengan tubuh manusia. harus diselesaikan dengan tubuh manusia. Oke, baik. Saya tampung ya. Bu Liliana menegaskan karena manusia yang berdosa maka harus penyelesaiannya juga melalui manusia. Karena itu Kristus yang datang. Oke, ada yang lain? Bagus itu. Ini harusnya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu filosofinya. Yes. Filosofinya adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hutang maut harus dibayar dengan maut juga. Dengan maut. Maka Kristus harus menjalani itu, membayar hutang manusia. Ini berarti apa? Memenuhi tuntutan apa? Keadilan Allah. Yes. Maka kalau tadi Allah bisa aja langsung menyelamatkan tanpa Kristus karena Dia Maha Kuasa, Dia Maha Kasih. Berarti Anda mengabaikan satu poin dari Allah, yaitu Maha what? Adil. Maha adil. Jadi jangan Maha adil itu dihapus. Allah tidak mungkin hanya kasih saja, tapi keadilannya ditinggalkan. Tidak mungkin. Maka ya tidak bisa itu hakim cuma berdasarkan Maha kasih. Ya, hakim kalau mengadili orang, lalu orangnya, waduh, nangis bertobat, saya kapok, saya tidak mau melakukan lagi. Tapi dia sudah menyelundupkan narkoba, ya jumlahnya 10 kilo misalnya. Bertobat saya kapok, Pak Hakim, saya kapok, tolong kasihani saya masih punya keluarga, saya masih punya tanggungan, tolong belas kasihan. Ya hakimnya juga kasihan ya. Tapi tidak bisa hakimnya cuma bilang, ya sudah kamu sekarang aku bebaskan. Freedom. Kamu bebas, kamu boleh keluar dari pengadilan ini dan kamu saya bebaskan. Tidak perlu dihukum lagi, tidak bisa. Harus dihukum. Itulah keadilan. Maka Allah juga Allah yang kasih dan Allah juga adil. Makanya Allah yang kasih mau menyelamatkan manusia. Allah yang adil harus membayar hutang manusia. Dan bayar hutang manusia tidak bisa bayar dengan kebaikan. Tidak bisa bayar dengan kemahakuasaan Allah. Karena kemahakuasaan Allah tidak boleh melanggar keadilan Allah. Maka Allah harus konsisten. Karena tidak ada manusia yang mampu bayar. Kristus adalah Allah pribadi kedua. Datang untuk menyelamatkan manusia dengan harus mengalami maut. Karena yang dibayar oleh Kristus adalah maut. Maka Kristus mengalami maut. Ya itulah keadilan Allah. Jadi Allah kita Allah yang konsisten. Bukan Allah yang sembarangan menyelamatkan manusia. Wis gak apa-apa, pokoke kowe wis bertobat, minta ampun, ya wis tak selamatkan aja.
Masuk surga. Beres. Aku Allah yang Maha Kasih. Tapi Allah Maha Kasih melanggar keadilannya. Itu tidak boleh. Tidak boleh terjadi. Itu namanya berkontradiksi. Allah kita adalah Allah yang berkontradiksi. Tidak boleh itu terjadi. Makanya tetap Kristus harus satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang lain. Maka kita bukan mengikuti paham liberal. Kalau paham liberal, semua banyak jalan ke Roma. Ya, banyak jalan ke Roma. Bisa melalui udara, bisa melalui darat, bisa melalui lautan. Pokoknya banyak jalan ke Roma. Ya, mau naik kendaraan apapun, Anda bisa ke Roma. Makanya ke surga juga banyak jalan. Yaitu pandangan universalisme, pandangan liberalisme. Ya, kita tolak. Kita mungkin dianggap oleh liberalisme, oleh universalisme, oleh pluralisme. Kita dianggap kadrun. Ya. Kita dianggap ekstremis, ya, fanatik, ya, membabi buta, ngotot, Kristen satu-satunya yang benar. Kita bukan membabi buta, kita bukan ngotot, kita bukan kadrun. Kita mau kembali kepada Alkitab. Ya, dan Alkitab bukan omong kosong. Alkitab tidak memberitakan berita bohong. Alkitab tidak memberitakan kepalsuan. Tapi kebenaran yang seutuhnya. Puji Tuhan. Ya. Oke. Lanjut ya. Pandi, kalau begitu iya. itu juga termasuk ketetapan Allah nggak, Pandi, untuk Tuhan pakai Yesus Kristus gitu? Oh. Ya, enggak usah ditawar-tawar lagi. Ketetapan Allah itu sudah enggak ada perkecualian, cucu. Ya, rambut di kepalamu pun sudah dalam penetapan Allah. Apalagi kedatangan Kristus, ya sudah. Itu bukan ketetapan lagi, itu pusat dari seluruh rencana Allah. Sekali lagi, kedatangan Kristus bukan rencana Allah dadakan. Bukan rencana Allah yang tambal sulam. Bukan rencana Allah gara-gara manusia jatuh dalam dosa. Tapi sebelum dunia dijadikan, Allah sudah menetapkan Kristus untuk datang dan menyatakan rencana Bapa yang sempurna untuk menyelamatkan umat manusia dan untuk mendamaikan manusia dengan Allah, ya, dan untuk memperkenalkan Allah kepada manusia. Siapakah Allah yang sejati? Siapakah Allah pencipta langit dan bumi? Siapakah Allah yang benar-benar Allah di antara semua Allah palsu? Kristus datang untuk menyatakan siapa Allah yang benar-benar Allah. Nah, itu sudah tidak mungkin, tidak penetapan. Ya, dan Kristus harus disalib. Itu sudah ditentukan sebelum Kristus datang. Dia adalah dia adalah hamba yang diutus Bapa dan akan menderita. Dan penderitaannya itu adalah untuk menyelamatkan kita. Nah, itu sudah dinubuatkan di kitab Yesaya. Demikian, Bu Cucu. Oke, Pandi. Baik. Oke, ada yang lain yang mungkin mau menambahkan atau menanggapi? Silakan Pak Roni. Boleh nggak kita katakan, Pak, pada saat Allah menyatakan keadilannya dengan
maut bayar maut itu, di situ juga terletak sebenarnya rencana Allah untuk menaruhkan kasihnya sekaligus gitu, Pak. Jadi Oh iya, berjalan sekaligus gitu, Pak. harus. Tidak mungkin keadilannya tanpa kasih dan tidak mungkin kasih tanpa keadilan. Jadi itu memang sudah bergandengan. Iya, artinya tidak terpisahkan sebenarnya itu Betul. sekaligus. Oke. Baik. Makanya sebetulnya saya memaparkan Allah Maha Kuasa itu membuat karyanya untuk mampu menyelamatkan saudara dan saya. Dia Maha Kuasa. Tapi Allah juga Maha Kasih. Itu yang menyebabkan meskipun Dia Maha Suci, tapi Dia tetap mengasihi orang berdosa. Itu Maha Kasih. Tapi Maha Adil. Itu membuat Dia tidak bisa menghindari konsekuensi untuk membereskan dosa manusia melalui membayarnya dengan maut. Nah, jadi Maha Kuasa memungkinkan kita diselamatkan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Dia Maha Kuasa. Tapi Dia juga karena Maha Kasih menyebabkan Dia yang Maha Suci tidak memusnahkan semua yang berdosa. Tapi Dia mau menyelamatkan orang-orang pilihannya. Itu Maha Kasih. Maha Adilnya menyebabkan Dia harus membayar, harus menjalani suatu konsekuensi, yaitu membayar maut dengan maut. Dan memang karena tidak ada yang bisa bayar, Dia mengutus anaknya yang tunggal. Waduh, itu sudah rencana yang amat sangat sempurna. Ya, tidak ada duanya rencana seperti ini. Ini siapa yang bikin skenario ini? Apa manusia? Manusia mungkinkah bikin skenario ini? Tidak mungkin. Mungkinkah agama Kristen ini dikarang oleh manusia? Tidak mungkin. Ya. Mungkinkah ada manusia punya ide ngarang-ngarang, oh Allah itu begini-begini. Allah itu membayar maut dengan maut. Ya. Kebaikan manusia itu seperti kain kotor yang tidak bisa sampai kepada Allah. Manusia tidak pernah bisa bayar. Karena itu Allah pribadi yang kedua yang diutus untuk menebus saudara dan saya. Ini karangan manusia atau ini wahyu Allah? Ya, saya yakin manusia sebrilian apapun tidak akan mampu mengarang skenario Allah menyelamatkan manusia. Tidak akan punya ide itu. Karena sebrilian-briliannya manusia tidak akan. Oke, puji Tuhan. Baik. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut. Kalau ada, angkat tangan ya. Atau raise hand dari reaction. Jangan malu-malu bertanya. Nanti sesat di jalan. Oh ya, Pak William, silakan. Ya, selamat malam Pak Andi. Mau bertanya Pak Andi. Ya, Saya kan Pak. pernah dengar ada suatu pandangan dari seorang hamba Tuhan. Jadi terkait Yesaya 4 ayat 6. Nah, itu kesalehan kami seperti kain kotor ya. Nah, di situ dia mengatakan bahwa untuk ayat itu konteksnya itu untuk bangsa Israel pada saat itu, Pak. Jadi tidak bisa atau tidak boleh dikaitkan atau digeneralisasi dengan keadaan manusia sekarang. Nah, itu kira-kira hermeneutiknya gimana Pak Andi? Ya, Terima kasih baik. Pak Andi. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaan itu. Dan saya tidak menyangkal bahwa apa yang tadi dikatakan itu bahwa ini konteksnya adalah bangsa Israel.
benar 100%. Saya amini bahwa yang dinyatakan oleh Yesaya itu adalah Yesaya mengaku dosa orang Israel yang selalu memberontak kepada Allah dan mengaku bahwa segala kesalahan mereka semua seperti kain yang kotor. Tapi perhatikan, pengakuan Yesaya meskipun itu adalah konteksnya bangsa Israel itu juga tidak lepas dari konteks pribadi. Ya. Karena pertama begini, Yesaya itu ngomong itu kan dia sebagai nabi. Kalau nabi itu memang orang baik, mestinya Yesaya ngomong gini, Tuhan ampunilah bangsa yang bobrok ini di hadapan-Mu. Kalau saya kan lumayan saleh kan Tuhan ya. Mungkin saya ngomongnya gitu ya. Saya kan lumayan saleh saya. Saya tidak ikut-ikut dosanya mereka loh Tuhan. Mereka yang brengsek mereka ini, kotor mereka ini. Kalau aku kan ya boleh juga lah. Tidak, Yesaya bilang segala kesalehan kami termasuk Yesaya. Nah, perhatikan itu ya. Lalu yang kedua, kenapa saya juga berani katakan bahwa itu pasti itu juga berkaitan dengan pribadi meskipun itu juga di dalam konteks bangsa Israel. Kadang-kadang memang suatu kebenaran itu bisa berarti ganda atau mencakup kebenaran ganda. Nah, kebenaran ganda itu adalah tadi kalau itu artinya adalah konteks untuk suatu bangsa. Tapi ini juga mencakup konteks pribadi. Tiap pribadi. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena di perjanjian baru juga menyatakan betapa kita pribadi sebagai orang percaya adalah orang yang berdosa dan tidak layak di hadapan Allah. Itu. Maka konteks pengakuan dosa ini baik secara komunitas maupun secara pribadi itu mencakup semuanya. Jadi kata-kata Yesaya, baik itu diterapkan untuk Israel, baik itu diterapkan pribadi, yes, tetap kebenarannya tidak berubah. Contoh yang paling jelas kita lihat Roma 3 ayat 10-12. Ini di doktrin manusia dan dosa. Sudah saya paparkan ya. Roma 3 ayat 10-12, Roma 3 ayat 20. Ya, Roma 3 ayat 23 dan Roma 5 ayat 12. Ya. Dan banyak yang lain. Itu semua menyatakan kebobrokan kita sebagai pribadi. Lalu ditambah lagi kalau mau 1 Yohanes 1 ayat 8 dan ayat 10. Ya, lalu ditambah lagi Roma 7. Ya, seluruh ayat di Roma 7 menggambarkan Paulus sebagai pribadi menyadari kebobrokannya di hadapan Allah secara pribadi, bukan lagi secara bangsa. Jadi ini adalah kebenaran yang seluruh Alkitab, bukan hanya Yesaya 64 ayat 6. Demikian Pak William. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Semoga makin jelas. Saya senang ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita terus menggali lebih dalam lagi, menggali lebih dalam lagi. Jadi bertanya bukan berarti tidak mengerti, tapi bertanya untuk mari kita menggali bersama, ya. Mari kita menguji kembali kebenaran-kebenaran ini memang betul-betul dinyatakan oleh kitab suci atau hanya omongannya Pak Andi Halim.
Ya, kalau maunya Pak Andi Halim dibuang saja. Oke, Bu Liliana, silakan. Pak, mau nanya lagi, Pak. Itu Ya. Kain pertama kali waktu sudah membunuh Habil, kenapa Tuhan nggak langsung hukum, tapi malah diberi tanda supaya orang-orang nggak boleh bunuh dia? Ya. Kebenarannya di mana itu, Pak? Saya nggak ngerti. Oke, baik. Pertanyaan juga bagus ya. Kenapa Kain itu kok nggak langsung dibunuh aja? Sudah berdosa, sudah nggak beres, jahat, tapi malah dikasih tanda supaya jangan dibunuh. Ya, jawaban paling jitu adalah karena Tuhan memang punya rencana untuk memakai Kain. Ya, ya gini aja, enggak usah bingung dengan hal seperti itu. Yang sebetulnya pertanyaannya kan waktu saya bahas satanologi itu, kenapa kok Tuhan tidak melenyapkan setan? Langsung aja dibereskan setan tuh, enggak usah bikin gara-gara lagi. Ya, kenapa kok setan sampai sekarang masih hidup? Ya berarti ada rencana Tuhan di balik semua itu. Nah, saya dalam hal ini tidak membahas Kain nanti rencana begini. Nah, itu ahlinya nanti Ibu Inawati tadi ya, ahli perjanjian lama. Ya, tapi intinya kenapa Kain kok dibiarkan? Karena Tuhan memang punya rencana melalui Kain, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Ya, atau Tuhan mau nyatakan melalui Kain ini. Ya. Beberapa orang yang istilahnya tidak dianugerahi Tuhan secara khusus, tapi Tuhan tetap pakai. Biarpun tidak ada anugerah khusus, ada anugerah umum, Mas ya. Contohnya Ismail. Kenapa Tuhan tidak melenyapkan Ismail? Bukan anak perjanjian itu. Ya, jawabannya jelas, karena Tuhan punya rencana. Ya, apa rencana Tuhan? Ya, nanti panjang lebar itu. Ya, pasti Tuhan punya rencana. Ya, enggak mungkin itu Tuhan lalu sungkan tidak membunuh Ismail karena ya mau apa lagi, sudah itu kesalahan Abraham, ya apa boleh buat gitu kan. Lalu Tuhan ngalah, lalu rencana Tuhan agak dirusak-rusak sedikit oleh Abraham. Tidak, itu bukan Abraham merusak rencana Allah. Tidak mungkin rencana Allah dirusak. Tapi memang benar Abraham melanggar perjanjian dengan Allah itu benar. Abraham memang agak tanda petik kurang ajar sama Allah. Karena Tuhan sudah bilang, kamu dan Sarah, kamu melalui Sarah, keturunanmu akan seperti pasir di laut, bintang di langit, dan melalui kamu semua bangsa akan diberkati. Itu ternyata mereka bimbang, ya toh makanya Abraham akhirnya ditawari Hagar dan ya Abraham akhirnya mau. Akhirnya punya anak Ismail. Ya, tapi itu pun tetap dalam kedaulatan dan rencana Allah. Nah, kalau Tuhan mau lenyapkan, ya sudah lenyap dari dulu. Sudah lenyap. Ya, jadi beberapa kejahatan, kita lihat ya di Alkitab, beberapa kejahatan justru dipakai Allah untuk menggenapi rencananya. Ya. Kejahatan saudara-saudara Yusuf dipakai Allah untuk menggenapi rencana Allah. Kejahatan bangsa Israel menyalibkan Kristus
Herodes, Pontius Pilatus, Kayafas, semua dipakai Allah, kejahatan-kejahatan manusia itu untuk menggenapi rencana Allah bahwa Kristus akan disalib dan menjadi penebus yang sempurna melalui kejahatan manusia. Nah, itu. Jadi unik. Ini juga makanya tadi saya bilang skenario yang luar biasa. Kalau skenario manusia, oh kejahatan itu dilenyapkan aja. Yes, selesai. Ya toh? Nah, kejahatan itu ngaco aja, ngerusak. Kalau Allah itu memang maha baik dan maha kuasa, lenyapkan semua kejahatan, beres, semua manusia akan bahagia. Itu yang seringkali diserang oleh orang-orang ateis, menyerang orang beragama. Allahmu ada enggak? Ya ada. Kalau ada, kenapa kejahatan tetap terjadi sampai hari ini? Itu menunjukkan Allahmu tidak berkuasa, Allahmu tidak berdaya, dan mungkin juga Allahmu tidak pernah ada. Makanya kejahatan terus ada. Mana mungkin Allahmu bisa dikalahkan dengan kejahatan. Berarti mungkin juga Allahmu tidak pernah ada. Itu serangan orang ateis. Tapi sayang orang ateis itu tidak ketemu orang reform. Ya. Kalau ketemu orang reform langsung dijawab. Kejahatan pun dipakai Allah untuk menggenapi rencananya yang sempurna. Wah, itu luar biasa. Benar-benar luar biasa. Saya menemukan ajaran seperti ini. Waduh. Saya dulu sih, ya kayak tadi itu. Saya dulu konsepnya, apa ini? Kejahatan itu lawannya Allah. Allah juga punya keinginan membasmi kejahatan. Tapi saya tidak menemukan jawaban. Kenapa kok Allah sampai hari ini tidak melenyapkan kejahatan? Itu dulu saya waktu masih Arminian, saya tidak menemukan jawabannya. Begitu saya mengenal reform, saya mengenal kedaulatan Allah, saya mengenal kesempurnaan rancangan Allah dari Alfa sampai Omega. Waduh, benar-benar dapat pencerahan luar biasa ya dari Tuhan. Puji Tuhan. Oke, demikian Bu Lili. Apa sudah menjawab? Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, puji Tuhan. Saudara yang mau belajar lebih lanjut bisa ikut YouTube Stris Ngagel. Ya, bisa masuk ke YouTube channel Stris Ngagel. Ya, channel itu Anda masuk di playlistnya, di kolom playlist. Setelah di kolom playlist, Anda melihat semua tema-tema yang dipaparkan di YouTube. Kurang lebih ada hampir 250. Iya ya. 250 video sudah dipasang di situ. Puji Tuhan. Oke, ada teman lain yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Sudah 8:30 lebih. Nggak ada ya, kita lanjut aja. Balik ke PowerPoint. Oke, sekarang kita langsung menginjak ke butir 11. Tapi ini ada ayat yang mungkin perlu Anda dan saya baca lagi. 2 Timotius 2 ayat 19. Coba kita baca ya.
2 Timotius 2 ayat 19. Silakan, ada teman mau bacakan buat kita. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Iya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Nah, itu yang saya pernah paparkan bahwa Tuhan menyelamatkan domba-dombanya. Bukan menyelamatkan kambing-kambingnya, tapi menyelamatkan domba-dombanya. Ya. Kenapa? Ya karena itu pilihannya. Tuhan sudah dari sejak kekal menentukan pilihannya. Ya. Bahwa yang diselamatkan adalah orang pilihannya. Nah, ini yang menjadi suatu dasar yang teguh bagi kita semua untuk boleh mempercayai bahwa keselamatan yang datang dari Allah disediakan bagi domba-dombanya. Domba-dombanya mengenal suaranya, dan gembala mengenal domba-dombanya. Oh, itu yang luar biasa ya. Oke. Jadi ini. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, ini sebagai suatu tanggung jawab ya. Orang yang sudah diselamatkan Allah pasti dibentuk dan dididik Allah untuk meninggalkan kejahatan. Oke, lalu ayat berikutnya kita baca juga Yohanes 10 ayat 14 dan ayat 27. Ini untuk memperlengkapi saja. Yohanes 10 ayat 14 dan ayat 27. Silakan, tolong bisa dibacakan. Ayo Pak. Iya. Yohanes 10 ayat 14 ya Pak. Yes. 14 dan Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. 15 ya Pak? 27. Oh, 27, salah dengar Pak. 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Yes. Ini sudah tidak meragukan lagi bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mencari kambing. Tapi dikatakan domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Tolong mic-nya bisa di-mute, Budor. Ya. Ya. Nah, jadi ini antara bagaimana domba mendengar suara Tuhan dan gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Ya. Nah, kalau ayat 12 juga menegaskan kebenaran itu. Ya, ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam, dan ini gembala yang upahan. Dia tidak peduli dengan domba-dombanya. Ya. Tapi kalau ayat 14, akulah gembala yang baik.
Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ini hubungan yang sudah luar biasa sekali. Ya, ini menunjukkan rencana keselamatan Allah yang seutuhnya antara gembala dan domba-dombanya. Jadi Ordo Salutis menegaskan relasi antara gembala dan domba. Bukan gembala dan kambing. Dan bukan serigala dengan domba. No. Ya, bukan kambing dengan domba. Bukan. Tapi antara gembala yang baik dan domba-dombanya. Yang saling mengenal. Makanya janji Tuhan Yesus juga bilang apa? Aku akan mencari domba-domba yang yang terhilang itu, dan tidak ada satupun yang terhilang dari domba-domba itu. Tidak ada satupun yang terhilang. Itu juga jaminan luar biasa, menunjukkan apa? Rencana keselamatan Allah bagi orang pilihan. Tidak ada satupun yang terluput. Menunjukkan rencana Tuhan yang sempurna di dalam keselamatannya yang sudah disediakan bagi orang pilihannya. Sudah, apalagi yang mau diragukan tentang rancangan keselamatan Allah yang sempurna tersebut. Oke, lanjut. Sekarang poin 11. Poin 11 juga mencakup penetapan langkah-langkah orang percaya. Jadi setelah Tuhan pilih, Tuhan menetapkan. Sekarang Tuhan juga menetapkan langkah-langkah orang percaya. Ini yang disebut dengan proses pengudusan dan liku-liku kehidupannya, dan disebut sebagai progressive sanctification dalam nilai paradoks. Nah, saya mau menekankan sekarang progressive sanctification dalam nilai paradoks. Ini yang saya baru khotbahkan di Gary Gempol. Ya. Jadi sempurna yang paradoks. Nah, ini progressive sanctification dalam nilai paradoks. Saya sudah beberapa kali menjelaskan tentang paradoks, tapi nggak ada salahnya ya saya ulang supaya kita refresh kembali tentang apa yang disebut dengan paradoks. Nah, saya melihat banyak orang Kristen yang tidak mengkaitkan proses pengudusan ini dengan nilai paradoks. Akhirnya menjadi orang Kristen yang salah kaprah di dalam menjalani proses pengudusan. Kenapa? Karena aku sekarang sudah makin kudus. Aku sekarang sudah makin jijik dengan semua dosa. Aku sekarang sudah mendekati kesempurnaan. Aku sekarang sudah tidak seperti orang-orang berdosa yang lain itu, yang brengsek-brengsek. Aku bukan pezina. Aku bukan pembunuh. Ya, aku bukan perampok. Ya. Aku orang suci. Nah, itu yang saya maksud dengan proses pengudusan yang salah kaprah. Kalau orang mengalami proses pengudusan dan menghasilkan orang-orang yang tadi itu ngomong kayak gitu, aku orang suci, aku sudah tidak ada dosa, aku jijik dengan semua dosa, aku benar-benar tidak ada pikiran-pikiran negatif, pikiran jelek, pikiran kotor
tidak ada lagi. Ya, aku sudah meninggalkan perzinaan, ya, aku meninggalkan keegoisan, tidak ada lagi keegoisan dalam hidupku, tidak ada lagi perzinaan dalam hidupku. Aku benar-benar suci, bersih, kudus. Kalau seperti itu ya persis seperti ahli Taurat orang Farisi di zaman Kristus. Itu persis seperti perumpamaan yang katanya banyak orang menafsir itu bukan perumpamaan tapi sungguh-sungguh terjadi. Itu adalah bagaimana gambaran antara orang Farisi yang berdiri di bait Allah atau ahli Taurat yang berdiri di bait Allah dan berdoa, dan jauh di sebelah sana ada pemungut cukai yang juga berdoa. Ya, si orang Farisi ini bilang, aku bersyukur kepada Tuhan karena aku tidak seperti pemungut cukai ini. Waduh, langsung itu doanya itu langsung membandingkan dengan orang lain. Luar biasa. Saudara hati-hati ya. Saudara jangan meniru si orang Farisi ini yang bilang aku tidak seperti pemungut cukai. Mengerikan sekali. Ini doa yang membandingkan diri dengan orang lain. Yang menganggap diri sudah begitu suci, begitu bersih, tidak ada lagi kotor, tidak ada lagi dosa. Ya, dia sudah merasa dirinya sangat berkenan dan diterima oleh Allah. Ya, kita lihat ini. Lukas 18 ayat yang ke-11. Lukas 18 ayat 11. Coba bisa dibacakan. Lukas 18 ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Yes. Coba dilanjutkan lagi di ayat 12 supaya lengkap. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Yes. Doanya sebenarnya bagus sekali, doanya orang Farisi. Bagusnya apa? Dimulai dengan pengucapan syukur, ya. Lukas 18 ayat 11. Dimulai dengan apa? Pengucapan syukur kepada Allah. Wah, ini doa yang bagus. Jadi memang kalau kita belajar berdoa itu, doa itu jangan cuma minta doa. Ya, kebanyakan doa kita kan minta terus. Doa yang baik itu adalah dimulai dengan pujian kepada Allah dan pengucapan syukur kepada Tuhan. Nah, ini pemungut cukai ini juga mengucap syukur. Luar biasa kan? Tapi pengucap syukurnya dilanjutkan dengan kata-kata berikut. Ya, mengucap syukur karena apa? Ya, mengucap syukur karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Waduh, tidak sama seperti semua orang lain. Tidak sama seperti orang lain itu apa? Ya, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ya, bukan. Aku bukan pezina, aku bukan perampok, aku bukan orang lain, aku bukan orang berdosa.
Ya, aku tidak seperti orang brengsek pemungut cukai ini. Lalu apalagi aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari penghasilan. Wah, Anda mungkin kalah sama orang Farisi. Ayo, setia enggak memberi 1/10 dari segala penghasilan. Lihat ya, hebat enggak? Hebat sekali. Setia. Ini adalah contoh ya orang yang melalui proses tanda petik pengudusan yang salah kaprah, sanctification yang salah kaprah. Saya khawatir kalau orang reform sendiri tidak menyadari kebenaran-kebenaran paradoks. Akhirnya membangun hidup suci mirip orang Farisi yang selalu membanding-bandingkan dengan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, merendahkan orang lain, dan merasa diri sudah lebih suci dan lebih baik dari orang lain. Semoga dalam kelompok kita orang-orang sombong ini disadarkan, diinsyafkan untuk kembali kepada pertobatan yang sejati. Ya, di dalam providensia dan pemeliharaan Allah yang sempurna, Tuhan terus mengingatkan Anda dan saya untuk tidak berdoa seperti orang Farisi. Lalu doanya pemungut cukai bagaimana? Ya, silakan ada yang mau bacakan ayat 13. Silakan ada yang mau bacakan Lukas. Saya, Pak. Silakan Budot. Lukas 18 yang ayat 13. ke-13. Ya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Ya. Ayat ini benar-benar mengharukan. Ya. Ayat ini membuat saudara dan saya hancur hati. Dan tidak bisa lagi membusungkan dada kita. Inilah doa yang justru diperkenan Allah. Ya, di ayat 14 dikatakan, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Inilah kebenaran paradoks, saudara-saudara. Kebenaran paradoks adalah kita waktu disucikan, kita sadar kita orang brengsek di hadapan Allah. Waktu kita masuk dalam proses pengudusan, Tuhan justru menunjukkan saya tidak lebih baik dari orang lain. Bahkan saya cuma bisa berkata, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Ini orang yang hancur hati. Ya, inilah orang yang benar-benar sudah tidak ada pengharapan. Tapi cuma satu pengharapan, hanya kepada Allah. Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan juga Maha Adil. Ya, sudah. Mau ngomong apa lagi? Tidak banyak omong. Pemungut cukai ini tidak banyak omong. Tidak membandingkan dengan orang lain. Dia cukup berkata, ya Allah,
kasihanilah aku, orang berdosa ini. Alkitab berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dibenarkan berarti dia bukan orang benar, tapi dibenarkan. Itu menunjukkan anugerah Allah yang luar biasa bagi pemungut cukai ini. Bahwa dia bukan karena dia memang orang hebat, dia memang orang yang saleh, tidak. Tuhan berbelas kasihan memberikan anugerahnya. Sedangkan orang yang lain itu tidak. Karena apa? Merasa diri sudah lebih baik dari orang lain. Merasa diri sudah begitu salehnya. Merasa diri sudah pantas masuk surga. Dan dibandingkan orang lain, aku sudah lumayan untuk bisa diperkenan kepada Allah masuk ke surga. No. Luar biasa kan? Kebenaran Alkitab itu luar biasa kan? Kalau menurut logika umum, yang diterima ya yang paling saleh. Siapa yang paling saleh di sini? Ya orang Farisi paling saleh. Ini menurut logika manusia. Tapi kebenaran yang datang dari Allah menunjukkan orang yang tidak layak ini justru yang dibenarkan Allah. Dibenarkan Allah bukan karena dia lebih baik, tidak. Tapi karena dia cuma satu pengharapannya, hanya kepada Allah saja. Tidak ada mengandalkan kesalehan diri sendiri, itu sudah tidak ada lagi pada orang pemungut cukai. Tidak ada. Mengandalkan kebaikan diri, mengandalkan kesalehannya untuk bisa memenuhi syarat keselamatan, tidak ada. Luar biasa ya. Jadi menurut saya Arminianisme itu ada bahaya. Bisa terjebak pada kesalehan palsu yang dimiliki oleh orang Farisi. Karena mengejar kesalehan untuk saya bisa diselamatkan. Mengejar hidup suci untuk saya bisa diterima Allah. Berarti dia mengandalkan apa? Kemampuan diri. Kemampuan hidup suci. Kemampuan taat kepada Allah. Mentaati Taurat. Mentaati firman. Itu syarat untuk saya bisa diterima Allah. Waduh, nanti di surga. Inilah aku Tuhan yang sudah setia kepadamu. Sudah berbuat yang terbaik bagimu. Terimalah aku Tuhan. Wah, bisa bahaya. Tahu-tahu Tuhan jawab, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Wah, berat nih. Tapi saya tidak katakan bahwa orang Arminian itu pasti masuk neraka. Enggak. Saya tidak mau mengatakan itu. Saya cuma mau mengatakan orang yang mengandalkan perbuatan kesalehannya untuk bisa masuk surga. Dia sudah masuk pada jebakan setan. Ya, kelihatannya itu ajaran iman Kristen, padahal itu bidat. Maaf. Saya harus ngomong, orang yang mengandalkan perbuatan baik untuk bisa mencapai keselamatan, itu bidat. Karena itu bertobatlah. Kembali kepada kebenaran yang Tuhan nyatakan. Oke, saya sampai di sini. Mungkin ada yang mau sharing, mau menanggapi, mau berbagi, silakan. Saya mau tanya, Pak Andi. Iya, Pak Andrew. Pak, kalau memang pengajaran Arminian itu sudah
berkembang biak dan mengakar kemana-mana, bagaimana cara mengatasinya, Pak, supaya tidak semakin tumbuh subur? Begitu, Pak. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Saya sudah berjuang ya untuk memberitakan pengajaran reform ini sejak Stris dimulai sampai hari ini. Puji Tuhan ya, melalui Stris banyak rekan-rekan yang tadinya Arminian, pengikut Arminian, sekarang sudah menjadi reform. Tapi ada yang masih tetap Arminian dan meninggalkan reform. Nah, dalam hal itu itu bukan kemampuan saya untuk merubah orang. Saya hanya bisa bersaksi bahwa inilah kebenaran yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Anda mau percaya? Amin. Puji Tuhan. Anda tidak mau percaya? Saya mendoakan Anda. Karena saya tidak mampu merubah hidup orang. Tidak mampu merubah cara berpikir orang. Hanya Roh Kudus saja yang bisa mencelikan. Maka pengajaran-pengajaran seperti ini bagi saya adalah wajib dilakukan oleh setiap hamba-hamba Tuhan dan juga oleh jemaat yang sudah belajar firman baik-baik untuk mengingatkan kelompok Arminian. Karena dari mereka, dari pengalaman saya ini ya, saya simpulkan apa? Dari mereka itu banyak yang nggak tahu kalau ini ajaran bukan ajaran Kristen. Ya, bahwa keselamatan bisa diperoleh melalui perbuatan baik. Kalau enggak berbuat baik, masuk neraka. Berbuat baik, masuk surga. Itu bukan ajaran iman Kristen. Dan keselamatan bisa hilang, itu juga bukan ajaran iman Kristen. Itu ajaran yang sudah menyimpang dari Alkitab. Nah, itu perlu dikasih tahu. Tapi kalau orang sudah dikasih tahu, ngotot, tidak mau tahu, bahkan menghujat ajaran reform, ya sudah, itu di luar kemampuan kita. Yang penting kan aku sudah menjalankan peranku, dan aku sudah berusaha, aku sudah sebijak mungkin mengingatkan, tetap nggak mau. Ya, aku serahkan sama Tuhan. Karena itu bukan lagi kemampuanku untuk menjalankan perubahan dalam hati manusia. Seperti itu, Pak Andrew. Mungkin bisa buat banyak tulisan-tulisan. Saya juga. Makanya saya berusaha buat YouTube ini. Tujuannya supaya ada orang Arminian yang mencari kebenaran. Dengar YouTube saya. Ya, saya bukan katakan saya ini hebat loh ya. Saya lalu luar biasa, saya bisa merubah. Enggak. Saya cuma sharing aja di YouTube ini. Inilah kebenaran yang Tuhan kasih kepada saya. Sekarang saya mau bagikan melalui YouTube ini. Kalau Tuhan berkenan memakai YouTube ini jadi berkat, orang yang dengar ini, Tuhan boleh pakai dan mencelikan mata rohani mereka. Mengenal kebenaran. Puji Tuhan, saya bersyukur sekali. Saya juga tidak tahu siapa aja yang dengar YouTube saya. Saya juga nggak tahu mereka diam-diam bertobat atau bagaimana. Nggak ngerti sama sekali. Saya cuma pernah ketemu sekali, 2 kali sama orang di waktu jalan-jalan di entah di toko, di mana. Lalu mereka ketemu saya, Bapak ini Andi Halim ya? Iya, saya dapat berkat luar biasa dari video-video Bapak. Puji Tuhan, saya bersyukur dari dalam hati saya. Tuhan, ternyata Tuhan boleh pakai ya video-video ini menjadi saluran berkat bagi orang yang merindukan kebenaran. Udah itu juga karena anugerah Tuhan. Orang bisa tercelik, orang bisa sadar, orang bisa diubahkan. Itu adalah anugerah Tuhan luar biasa. Itu bukan karena karya manusia. Oke, begitu Pak.
Terima kasih, Pak. Terima kasih. Puji Tuhan. Makanya sering-sering bagi-bagikan. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah dengar video-video ini, bagikan kepada teman-teman. Wah, ini berkat luar biasa. Ini saya dapat poin-poin ini. Menit sekian, silakan dengar dengan serius. Kalau perlu diklip videonya, diklip lalu dibagikan. Karena sekarang fasilitas YouTube itu sudah ada klip. Saudara bisa buat sendiri klipnya. Video yang ada kata-kata yang menarik, ya 1 menit. Ada kata-kata yang menarik. Saudara klip 1 menit. Saudara bisa bagikan klip itu ke teman-teman yang saudara mau mereka mendengarnya. Hanya 1 menit. Nanti mereka dengar yang lengkap. Dari 1 menit itu bisa langsung pindah ke video yang lebih lengkap. Itu saya sudah praktekkan dan saya sudah juga bagikan kepada beberapa teman tentang video klip ini. Jadi Anda pun bisa melakukan itu, bukan hanya saya. Ya. Oke. Baik, ini sudah jam 9:08. Sudah malah kelewatan banyak ya. Puji Tuhan untuk semua ini. Kalau sudah tidak ada lagi, saya akan tutup. Kita bersyukur pada Tuhan ya, karena anugerahnya yang luar biasa, terus-menerus menegaskan bagaimana konsep keselamatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Saya minta yang pimpin doa kali ini adalah siapa ya yang belum pernah saya minta. Oh, rasanya sudah semua saya minta. Jadi yang pimpin sekarang adalah Pak Wendy deh. Pak Wendy di Surabaya, lagi di Surabaya, mau pimpin doa buat kita semua. Masih standby Pak Wendy? Ya, Pak Andi. Ya, puji Tuhan. Silakan. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami senantiasa bersyukur untuk kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur malam ini kami boleh juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan juga selalu tanamkan iman kami, kepercayaan kami, agar kami selalu bersandarkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih juga untuk Pak Andi Halib yang selalu membimbing, memberikan pencerahan. Ya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan juga buat dalam keluarga. Terima kasih Bapak, kami serahkan malam ini dan istirahat kami. Ya Tuhan selalu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Wendy, terima kasih buat semua teman-teman.